Nama legend TNI Purnawirawan Sutioso bagi sebagian masyarakat mungkin sudah tak asing lagi. Selain pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 1997 hingga 2007, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN ini juga memiliki segudang pengalaman tempur selama bergabung dalam pasukan elit TNI AD, yakni Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Berbagai palangan telah dilalui Sutioso, mulai dari Operasi Bersih PGRS Baraku di belantara hutan Kalimantan, Operasi Peramboyan, dan Operasi Seroja di Timur Timur, hingga Operasi Penangkapan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Bahkan dalam Operasi Penangkapan para petinggi GAM, mantan Wadanjen Kopassus ini melakukannya tanpa meleduskan satu butir peluru dari moncong senjatanya. Dikutip dari buku Sutioso, The Fake General Totalitas Prajurit Para Komando, legend TNI Purnawirawan Sutioso menceritakan bagaimana dirinya ditugaskan dalam Operasi Sandi Yuda di Aceh pada tahun 1978 untuk melumpuhkan gerakan separatis GAM yang dipimpin oleh mantan Menlu Darul Islam Muhammad Hasan di Tirau. Lantas bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya yang kami rangkum dari nationalsindonews.com. Sebelum lebih jauh kami mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Saat itu Sutioso yang masih berpangkat Mayor Infanteri tidak menduga bakal ditugaskan ke Aceh, mengingat dirinya tidak ikut dalam upacara pemberangkatan pasukan ke Aceh yang digelar di Grup 2 Kopasanda yang kini bernama Kopassus karena tengah melatih resimen mahasiswa UGM. Apalagi istrinya Sutioso yang hadir dalam upacara pelepasan itu juga tidak mendengar nama suaminya disebut dalam pasukan yang akan dipimpin oleh Mayor Yani Mulyadi. Namun sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, mendapat telepon dari Komandan Grup 2 Kopassus Kolonel TNI AD Sutarno untuk segera kembali ke markas. Keduanya pun bertemu sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan itu, Kolonel Sutarno menjelaskan jika Danjen Kopassus Majen TNI Yogi Suwardi Mehmet memerintahkan adanya pergantian Komandan Karsayuda yang akan ditugaskan ke Aceh dari Mayor Yani Mulyadi kepada Mayor Infanteri Sutioso. Pasukan hanya bisa diberangkatkan jika kamu komandannya dan sudah harus berangkat jam 5 pagi nanti, kata Kolonel Sutarno. Sebagai perwira Kopassus yang sudah terlatih, Sutioso dengan sikap sigap dan siap menerima penugasan yang diberikan secara mendadak tersebut. Sutioso bersama 72 pasukannya kemudian berangkat ke Aceh menggunakan pesawat Hercules. Pasukan Kopasanda yang dipimpin Sutioso dalam operasi intelijen tempur terbatas di Aceh ini diberi sandi Nangkala 27. Setelah menjelajah hutan ke hutan selama 3 bulan, Sutioso nyaris frustasi karena belum berhasil mengendus keberadaan Hasan Tirau dan para petinggi GAM lainnya. Meski demikian, Sutioso tidak menyerah. 72 pasukannya dibagi dalam kelompok kecil dan terus menyisir Aceh yang sedemikian luas, mulai dari Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Pidi. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Keberadaan Hasan Tirau dan para petinggi GAM mulai tercium. Sutioso pun semakin mengintensifkan lokasi CPS dan converted CPS sehingga diperoleh informasi jika juru masak Hasan Tirau akan mengambil beras dari rumah dekat hutan. Sutioso kemudian mengepung rumah kecil di tengah sawah. Namun saat hendak mengambil beras, juru masak curiga dan berupaya melarikan diri, namun berhasil dilumpuhkan.
Dari informasi tersebut, Setiausaha bergerak menuju tempat persembunyian Hasan Tiro. Setelah 3 hari mencapai lokasi persembunyian, namun Hasan Tiro telah pindah. Setiausaha kembali mendapat informasi jika Hasan Tiro mengutus seseorang untuk bertemu seorang guru ngaji di Lok Sumawe. Setelah diselidiki, ternyata utusan tersebut adalah Menteri Keuangan GAM bernama Tengku Muhammad Usman Lampuh Awe. Tidak hanya itu, Setiausaha juga berhasil mengetahui jika Usman ditampung oleh seorang pengusaha. Dengan keahliannya dalam bidang intelijen, Setiausaha kemudian menyamar menjadi pembisnis dan berhasil menyita perhatian pengusaha tersebut. Setelah sempat bertemu di sebuah restoran, pertemuan kemudian dilanjutkan ke mes LNG Lok Sumawe. Tanpa curiga, pengusaha bersama sekretarisnya datang. Namun saat pertemuan dimulai, keduanya ditodong senjata dan diperiksa. Dari pengusaha tersebut diketahui jika Usman diutus Hasan Tiro untuk pergi ke Badan Keamanan PBB. Tak ingin targetnya lepas, Setiausaha kembali menggunakan kemampuannya dalam bidang intelijen dengan menyamar sebagai sopir pengusaha tersebut. Kamu ngomong saja, duitnya sudah ada, tapi di hotel harus dia ambil sendiri karena takut membawanya. Aku jadi sopirmu, jadi perlakukanlah aku seperti sopirmu. Kamu berdua bisa mati kalau melarikan diri, sebab rumah itu sudah dikepung pasukan saya, kata Setiausaha. Pengusaha itu pun menangis terseduh-seduh sambil mencium lutut Setiausaha. Keduanya pun pergi menuju rumah yang menjadi tempat pertemuan dengan Usman. Sesampai rumah yang dituju, pengusaha tersebut kemudian bertemu dengan Usman. Keduanya kemudian keluar dari rumah menuju mobil hardtop Setiausaha. Usman sempat ditawari duduk di depan, tapi menolak dan memilih duduk di belakang bersama sekretaris si pengusaha. Setelah target masuk perangkap, Setiausaha kemudian memberikan kode dengan mengedipkan lampu 2 pendek dan 1 panjang kepada pasukannya yang telah mengikuti sejak awal. Setelah 50 meter mobil bergerak, mereka kemudian menangkap Usman tanpa perlawanan. Selanjutnya, Setiausaha menarik semua pasukannya, termasuk satuan PKU baik di Lok Sumawe dan Aceh Timur. Lalu semua dipusatkan di PD. Dengan arah kompas lokasi yang dituju, semua pasukan berjarak 100-100 meter bergerak menyisir. Dengan cara itu, Setiausaha yakin semua petinggi GAM tidak ada yang lolos. Benar saja, semua petinggi GAM mulai dari para menteri GAM dan gubernur PD dan stafnya berhasil dibeku. Hanya Hasan Tiro yang melarikan diri menyeberang ke Malaysia. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.